Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Syakur Yasin dan pemirsa Wamima TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kita akan berdialog langsung dengan Buya Syakur Yasin, pimpinan Pondok Pesantren Cadang Pinggan di Indramayu. Kali ini masih dalam tema tawakal. Sebelumnya jangan lupa untuk like and subscribe di situs YouTube kami agar Anda selalu bisa mengikuti atau update dengan tema-tema dialog kami yang setiap hari insya Allah akan muncul dengan tema-tema yang baru. Kali ini dialog kita masih dalam tema tawakal. Kenapa kita bawakan tema tawakal ini? Katakanlah ini dialog yang kedua, karena sebenarnya walaupun tawakal ini masih dalam term atau istilah yang familiar di dalam dunia Islam, tapi kita melihat bahwa pendekatan atau pemaknaan tawakal ini kita masih melihat adanya polarisasi atau dua perbedaan yang cukup antitesis lah, katakan satu sama lain. Yang pertama mengartikan tawakal dengan menafikan semua usaha-usaha kita, yang tentu saja pendekatan yang seperti ini kurang masuk untuk anak-anak milenial yang mereka masih sangat produktif, masih sangat kreatif gitu kan. Sementara di kelompok pasca milenial itu pendekatannya cenderung seperti akhirnya seperti going where the wind blows, artinya bagaimana nanti sajalah, semuanya serahkan kepada Allah. Nah, saya berharap Buya Syakur Yasin pada kesempatan ini bisa mempertemukan antara perbedaan yang cukup paradoks itu. Baiklah pemirsa TV Wamima, kita akan langsung mendengarkan uraian dari Buya Syakur Yasin. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, tawakal ini bukan pilihan, kita bukan disuruh memilih, tetapi ini perintah Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, falyatawakkalul mu'minun, dan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun sampai innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau perintah itu kan berarti disuruh dan wajib, seperti aqimus shalah, seperti wa'atu zakah. Ya ini memang kita sendiri sebetulnya dalam beragama ini kelihatannya masih ada sebagian dipercaya, sebagian tidak. Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Sebagian percaya, sebagian tidak. Jadi masih belum percaya seluruhnya. Perintah Allah itu diseleksi oleh kita sendiri. Aqimus shalah nurut enggak? Wa'atu zakah nurut enggak? Wa'tasimu bihablillah nurut enggak? Tergantung dengan siapa. Itulah. Wala tafarraqun nurut enggak? Wala taqrabu zina nurut, tapi wala tafarraqu jangan berzina nurut, enggak berzina, tapi jangan bercerai-berai enggak. Ya kenapa? Berarti di sini dalam diri kita ada terdapat penyangkalan. Perlu kita telusuri lebih awal bahwa akhirnya penderitaan kita dalam hidup ini adalah muncul dari penyangkalan kita. Artinya selama kita hidup tidak pernah merasa bersyukur, tidak pernah menikmati apa yang ada, kita selalu menyangkal. Kita selalu memikirkan sesuatu yang tidak kita capai. Yang kita capai 1 juta, yang tidak yang 1 juta tidak dinikmati, kita menangisi yang 1 tidak tercapai. Ini jadi persoalan. Jadi kalau saya melihat perintah Allah untuk bertawakal ini, sesungguhnya kalaupun Allah tidak menyuruh, saya akan melakukannya. Karena itu otomatis kalau tidak tawakal maunya apa? Kalau kita tidak menyerahkan semuanya kepada Allah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, sementara yang menyebabkan orang itu merasa dirinya bisa melakukan adalah hanya sekedar angan-angan dalam pikirannya. Seperti saya ceritakan, seperti masinis, ya, supir kereta listrik.
sementara dia bisa nginjek gas dipercepat, nginjek rem memperlambat, bahkan menghentikan bisa. Tetapi ketika listrik itu mati, apa yang terjadi? Bisa diinjek gasnya, bisa cepat? Nggak bisa. Nah, orang juga sama ketika sudah kena stroke. Dulu pernah ngancam mau mukul saya bilang silakan pukul, nggak bisa. Kenapa? Ya nggak bisa. Dulu bisa nggak? Dulu nggak bisa. Sekarang bisa. Jadi yang aslinya Anda itu bisa atau tidak sebetulnya? Ini. Makanya setelah awalnya adalah la haula wala quwata illa billah. Aku tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Itu setelah awalnya. Dan kalau kita tidak menyerahkan diri kepada Allah, terserah yang Allah lakukan, ini satu hal yang sesungguhnya yang irasional semuanya. Mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang bawahan, seorang camat dipanggil bupati karena ada tour of duty, ada mutasi, diputar. Ketika dipanggil oleh sang bupati, dikatakan, saudara camat, sok Anda karena kedekatan dengan saya, Anda milih mau ditempatkan di mana. Sang camat mengatakan, terserah kebijaksanaan Bapak saja, saya siap ditempatkan dimanapun. Bayangkan, seorang manusia bisa mengatakan kepada sesama manusia, terserah Bapak saja, saya siap ditempatkan di mana saja. Betapa indahnya kalau kalimat seperti ini kau katakan kepada Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Kenapa? Berarti lebih mempercayai sesama manusia daripada Tuhan yang menciptakan dirinya. Ini juga satu pertanyaan besar. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, sekarang kalau kita tidak berserah diri kepada Allah, maunya apa? Dari sejak awal kita ini tidak dilibatkan sedikit pun proses kehadiran kita di bumi. Saya lahir di desa Tulung Agung, bukan pilihan saya. Saya dilahirkan oleh ibu saya, namanya Ibu Haji Zainab, juga bukan pilihan saya. Saya lahirnya hari Sabtu, bukan pilihan saya. Sampai nama saya pun Abdus Syakur Yasin bukan pilihan saya. Saya jadi laki bukan pilihan saya. Profil saya seperti ini bukan pilihan saya. Kalau saya suruh milih, saya milih seperti profil Anda yang tinggi, ya kan? Tapi Allah ngasihnya saya kecil, ya alhamdulillah, little is beautiful. untuk menyenangkan hati saya, kan gitu. Jadi artinya saya belum pernah mengisi daftar formulir kehadiran di bumi. Kata malaikatnya, sok isi nama, tanggal lahir, jam. Enggak kok, ujuk-ujuk saya sudah ada di sini. Ini pemberian murni dari Allah. Ini firman Allah yang mengatakan, innallaha yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang mencipta dan Allah yang memilih. Maka nalahumul khiyarah, mereka tidak punya hak memilih. Semuanya yang memilih adalah Allah. Sehingga ketika saya sudah menyerahkan diri Allah yang memilih, kalau memang ada sebagian teman-teman kita sesama kiai kan wajib ikhtiar. Oke, kalau saya dikatakan wajib memilih dan itu kewajiban agama memilih, oke, saya siap memilih. Nah, tetapi ketika setelah saya memilih lalu ditanya, apa pilihan Anda? Akan saya katakan, pilihanku adalah tidak memilih. Biar Allah semuanya yang menyelesaikan, aku tinggal menjalani apapun menjadi ketentuan Allah. Ini pemahaman tawakal yang seperti itu mungkin tidak banyak dipahami karena orang merasa bisa sesuatu. Tetapi yuk kita sekarang andaikan, apalagi Anda akan mengurus kehidupan Anda, nasib Anda. Sekarang kendaraan yang kita pakai namanya jasad, kita tidak dilibatkan. Darah mengalir sendiri.
Jantung memompa darah berputar-putar sampai 70 tahun, 71 tahun darah saya mengalir. Saya tidak pernah dilibatkan oleh Tuhan. Sel-sel tubuh saya yang setiap hari mengalami kerusakan, 18 miliar sel yang rusak karena saya beraktivitas di malam hari melalui jaringan otak itu memperbaiki sel saya yang rusak. Saya tidak dilibatkan. Setiap ada partikel asing, ada bakteri, ada virus yang masuk dalam tubuh saya bekerja ya, memakan partikel-partikel asing itu dan tidak melibatkan saya. Bayangkan, mesin katalis yang ada dalam perut saya memisahkan makanan yang kita cerna menjadi berbagai vitamin, menjadi protein, dan semuanya berjalan otomatis. Kadar gula yang diperlukan darah kita dihisap, masuk dalam darah. Ketika sudah cukup, itu menutup sendiri, sisanya menjadi sampah. Lemak juga gitu, masuk ke darah, sudah 160, dia tutup sendiri. Dan saya tidak dilibatkan. Andaikan saya diberi tugas satu, silakan panjangkan rambutmu sendiri, saya akan angkat tangan. Saya tidak akan sanggup memanjangkan rambut saya. Seumur hidup saya tidak bisa bekerja apapun, hanya narik-narik rambut saja. Gitu. Lalu yang jadi persoalan di mana? Yang menjadi tanda tanya kenapa tawakal ini belum bisa diterima oleh kalangan milenial gitu. Gimana? Karena bagi milenial kan banyak didoktrin bahwa hidup adalah pilihan, Bu ya. Ya. Hidup adalah pilihan dan sangat cocok bagi mereka karena memang generasi milenial ini kan generasi yang lagi sangat produktif, lagi produktifnya. Nah, ketika kita didoktrin hidup adalah pilihan and the choice is yours dan pilihan ada di tangan Anda, nah, tiba-tiba kita tadi bahwa kita tidak diberikan peran untuk memilih. Nah, bagaimana ini kita mensinkronkan dengan semangat milenial yang seperti itu? Memang persoalan ini artinya dialog pemikiran ini sudah berlangsung sejak abad ke-3, abad ke-4 Hijriah di tangan Khalifah Ma'mun di Abbasiyah. Itu sangat mendukung sekali kelompok rasionalis yang disebut dengan Mu'tazilah, yang selalu semuanya serba rasional. Memang dengan adanya kelompok rasional Mu'tazilah ini umat Islam bisa menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada dunia seperti Al-Khwarizmi, seperti Al-Jabar, seperti Ibnu Sina, seperti yang lain-lainnya dalam bidang astronomi, di bidang metalurgi, bidang kedokteran, luar biasa. Tetapi kemudian begitu Khalifah Ma'mun meninggal dunia diganti Al-Mutawakkil, ini kelompok rasionalis ditindas. Ya, sampai korbannya 15.000 itu mati dibantai. Tuduhan zindik atau mengingkari Tuhan, sehingga ilmu filsafat menjadi diharamkan. Ini masalah politis. Nah, itulah sampai sekarang kita dalam keadaan terkapar dan Mu'tazilah menjadi momok. Tapi sesungguhnya pikiran Mu'tazilah bersemi dalam pikiran umat Islam di dunia ini sebetulnya. Mari kita dengarkan Mubalik ketika ceramah di mimbar dengan gagahnya mengatakan dari terjemahan firman Tuhan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Ini kan pikiran Mu'tazilah. Kita yang merubah, bukan Allah. Allah mah ikut saja. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Yang jadi pertanyaan, yang jadi Tuhan siapa? Kamu atau Allah? Allah ikut saja terhadap kita. Kitanya robah,
Allah robah. Kita tidak, Allah. Jadi yang ngintil siapa? Ini kan mutasil sebetulnya. Padahal kalau itu diterjemahkan secara jujur, Allah tidak akan merubah nafsu suatu bangsa. Sekalipun bangsa itu ingin merubahnya, tetap tidak. Kalau Allah ingin memberikan rahmatnya, maka mereka tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah. Tapi ketika Allah sudah menutupnya, wa ma yumsik fala mursilalah, tidak akan ada yang bisa membukanya. Allah yang menentukan segala-galanya. Berarti Mu'tazilah masih menang dong. Nah itu. Jadi tetapi saya juga tidak menyalahkan Mu'tazilah karena dia berpikir dengan logikanya. Berpikir secara logika itu bisa diterima. Begini kata Mu'tazilah. Kalau semua nasib kita, keimanan kita, kesehatan, jodoh, mati, semuanya di tangan Allah semuanya, termasuk iman dan kekufuran kita Allah menentukan, apa artinya Allah menyuruh kita beriman? Kalau Allah menyuruh kita berbuat baik, tapi Allah menentukan kita berbuat jahat, lalu di mana letaknya? Logika yang berbicara nggak bisa ditolak. Ya, mereka mengatakan kezaliman perintah itu kalau tidak difasilitasi, kalau tidak diberikan kebebasan. Kita mengikat tangan orang dan mengikat kaki orang, lalu kita lemparkan ke tengah lautan, lalu kita perintahkan jangan tenggelam. Itu logis sekali. Itu adalah teori, tapi praktek sehari-harinya tidak demikian. Bahwa kita dalam ketidakmampuan ini. Jadi kenapa Anda menyadari Anda mampu? Dari mana datangnya? Itu sebetulnya hukum kausalita yang tidak jelas. Dikiranya kausalita, tapi itu tidak jelas. Setiap orang kaya, seperti Haji Carmun namanya, ketika saya tanya dari mana Anda mendapatkan, ada Haji Carmun ya, punya sawah sampai 80 hektar. Dia katakan ini adalah bukan hasil korupsi, ini bukan pemberian siapapun, ini hasil jerih payah saya, banting tulang, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi kepala, jadi kaki, kaki jadi peras keringat, banting tulang. Ini hasil jerih payah. Oke, itu jawaban semua begitu. Lalu saya tanya, apa betul antara kekayaanmu dan keringatmu itu ada hukum kausalita? Ternyata nggak jelas. Kalau iya memang karena keringatmu itu jadi kaya, akan saya adukan ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa tukang nyekop pasir yang ada di Kertasmaya yang berkeringat-keringat tiap hari, kenapa nggak kaya? Ada nggak orang yang rajin bekerja tapi miskin terus? Ada nggak orang yang santai-santai saja tapi kaya? Jadi ada hubungan nggak antara keringat dan kekayaan? Kita dibohongi oleh logika kita sendiri. Jadi artinya bahwa realita seperti ini, teori seperti itu. Jadi sekarang kita padukan. Lalu apa untungnya kalau kita begitu menyerahkan kepada Allah? Begini persoalannya. Dengan adanya tawakal itu adalah kita menaruh mobil, ya kan gitu, di dalam garasi. Mobilnya dikunci, kuncinya kita simpan. Mobilnya di garasi, garasinya kita kunci. Garasinya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya di pagar, pagarnya dikunci. Kita sudah tawakal tuh ala Allah, kita tidur nyenyak. Ketika pagi mobilnya hilang, kita tidak salah karena kita sudah melakukan upaya. Tetapi mobil itu ya akan hilang bagaimanapun juga. Berbeda dengan halnya kita naruh mobil di pinggir jalan, kuncinya masih digantung. Lalu kita tawakal, ya bukan itu tawakal itu. Itu persoalannya. Jadi tawakal itu adalah begini, orang yang tawakal itu adalah bukan orang yang tidak bekerja keras, tetapi orang yang tidak pernah berputus asa ketika menghadapi kegagalan yang berulang-ulang. Nah, jadi kesimpulannya orang yang tawakal itu kalau dia berhasil, dia tidak lupa diri. Ketika dia gagal, dia tidak gantung diri.
dan tidak pernah menderita. Di penghujungnya kalau gagal ya udah, barangkali Allah belum berkehendak. Nah, itu persoalannya. Jadi artinya akan menjadi faktor psikologis penentu akan kedamaian dan kenyamanan hidup kita. Karena kita menyangkal, kenapa ujung-ujungnya menyalahkan orang lain segala macam, kita menjadi menderita, sengsara, sedih, kecewa. Disuruh siapa kamu kecewa? Ya, bahwa kesedihan kamu, kekecewaan kamu dalam hidup ini yang terus menyiksa dirimu, kenapa tidak serahkan saja? Ya sudah, barangkali ini Allah belum mengizinkan. Dan ini kan kita sering mengatakan bahwa sebetulnya letak kesalahan kita kan begini, bahwa apa saja itu terjadi, sampai hal-hal yang kita duga mustahil, ternyata siapa yang bisa melakukannya adalah mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba terhadap apapun yang dibilang orang namanya mustahil. Semuanya bisa terjadi. Itulah makanya dengan tawakal itu sendiri sesungguhnya akan membangun semangat kita berusaha yang tidak berputus asa, gagal berulang-ulang, tidak pernah berputus asa. Nah, jadi nanti ketika Haji Imran, ini Haji Imran namanya, lihat sawahnya dimakan kelowor, ya sudah, nggak pingsan, nangis juga tidak kok, panggil tukang traktor lagi, ditanam lagi, baru tumbuh dimakan sundep, ya sudah, Allah menganggap begitu. Tugas kita hanya ini, ditanam lagi, kena bereng, ditanam lagi, makan keong mas, tanam lagi habis kena tikus, tanam lagi nggak ada air, sampai akhirnya habis hartanya semuanya dan dia meninggal dunia hanya tinggal pakai kolor saja. Itulah orang yang paling sukses di alam dunia, karena dia dilahirkan dengan tugas menanam padi yang tidak pernah jadi, dia jalani sampai mati. Baiklah sahabat Buya Syakur Yasin dan pemirsa Wamima TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam dialog ini kita mendapatkan pencerahan-pencerahan tentang tawakal dalam persepsi Kiai Haji Buya Syakur Yasin, bahwa ada beberapa yang saya menarik ya saya pribadi. Pertama, bahwa sumber ketidaknyamanan hidup kita ternyata dari penyangkalan-penyangkalan. Iya, kenapa aku gagal? Iya. Kenapa tidak berhasil? Betul. Dan yang kedua, tawakal yang alih-alih tadi menafikan semua usaha kita, justru tawakal adalah membuat kita tidak pernah kehilangan energi endurance kita, bertahan hidup. Itu dia. Jadi justru tawakal ini justru kita penting dan kita harus paham kenapa dengan tawakal ini justru kita tidak pernah menyerah dalam hidup ini. Tidak. Atau die hard itu betul. Ini yang betul-betul saya tercerahkan dalam dialog ini, dan semoga sahabat Buya Syakur Yasin bisa mengambil manfaat dalam dialog ini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Kita akhiri. Salam damai dan bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.